Semua umat Buddha pasti sudah sering mendengar tentang Nibbana. Nibbana merupakan tujuan tertinggi dari umat Buddha, dan semua umat Buddha ingin mencapainya. Untuk mencapai Nibbana ini, tentunya kita harus melakukan banyak kebajikan dan selalu mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 dalam kehidupan ini. Dan bahkan pada kehidupan-kehidupan yang akan datang, yang masih belum dapat kita ketahui berapa kali lagi kita akan terlahir. Nah, adakah jalan cepat menuju Nibbana? Bagaimana caranya? Lalu, bagaimana kita bisa mencapai Nibbana? Mari kita temukan jawabannya dalam talkshow malam ini. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Catunang bhikkhave saccanang ananubbodha apattiveda ewamidang tigamadhanang sangsari sandhavitang mamancewa tumhakanca. Wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran mulia, telah begitu lama saya dan kalian mengembara dan berkelana. Yang termuliakan Biku Sangga yang barangkali hadir di Zoom maupun di YouTube, yang saya hormati para Rama-Ramani, terutama narasumber kita Rama Slamet Rojali, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama dari panitia Nalanda Foundation yang telah mengundang saya dan merupakan sebuah berkah dan kehormatan bagi saya bisa bergabung di sini, terutama di Zoom ini. Dan tadi saya juga melihat tidak hanya Bapak Ibu yang datang, tetapi juga ada beberapa wihara yang juga ikut hadir. Dan kebetulan kemarin saya juga menghadiri salah satu perayaan Kadina di masa Kadina, yaitu di Wihara Cagaratana. Ternyata sekarang juga hadir Wihara Cagaratana. Ya baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tadi telah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Rama Slamet Rojali berkaitan dengan jalan cepat menuju Nibbana, yang sebenarnya apa yang beliau sampaikan sudah mewakili apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan tentunya apa yang akan saya sampaikan sebenarnya hanya sekedar menegaskan kembali apa yang beliau sampaikan. Jadi ada kesamaan yang nantinya akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu kalau kita bicara tentang jalan cepat menuju Nibbana, kita diingatkan kembali oleh sebuah peristiwa, terutama ketika Sang Buddha waktu itu masih sebagai seorang bodhisattva dan berada di istana, yang mana beliau mencari sebuah jalan menuju Nibbana sejak beliau sebagai seorang pangeran. Yang kita ketahui setelah beliau menemui yaitu 3 peristiwa, yaitu orang sakit, orang tua, dan juga orang meninggal, hati beliau begitu bergetar, hati beliau begitu terdesak. Ada tidak jalan solusi cara untuk bisa terbebas dari semua ini, untuk terbebas dari usia tua, sakit, dan kematian? Dan dengan kata lain, jalan untuk bisa terbebas dari segala bentuk penderitaan. Itulah kemudian
keterdesakan batin beliau untuk mencari jalan ini hingga beliau meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan anak istri, meninggalkan tahtanya, meninggalkan orang-orang yang dicintai, dan kemudian menjadi seorang petapa. Dan dalam perjalanan untuk mencari solusi, mencari cara, mencari jalan untuk terbebas dari segala bentuk penderitaan yang kemudian kita kenal dengan istilah nibbana, atau dengan kata lain, bagaimana beliau dalam upaya mencari jalan mencapai nibbana, beliau telah melakukan banyak hal, banyak peristiwa yang beliau alami. Dari beliau berguru dari 2 guru meditasi, Alara Kalama, Udakara Maputa, kemudian mencapai tingkatan-tingkatan konsentrasi yang tinggi, tingkatan-tingkatan jana, Akincana Yatana, dan juga Newasanya Nasanya Yatana. Dan kemudian beliau juga mempraktikkan berbagai praktek penyiksaan diri yang memang pada waktu itu ada anggapan dari para petapa lain bahwasanya nibbana, pembebasan dari segala bentuk penderitaan, bisa dicapai dengan cara menyiksa diri. Beliau lakukan berbagai praktek penyiksaan diri, beliau lakukan. Tetapi dengan cara-cara demikian, dengan cara pertama ternyata tidak ditemukan solusi, cara, jalan untuk terbebas dari penderitaan. Dan apalagi dengan praktek menyiksa diri juga tidak ditemukan jalan, cara untuk terbebas dari penderitaan. Yang mana pada akhirnya beliau memutuskan untuk mencari jalannya sendiri. Dan dalam salah satu khotbah beliau ingat, sewaktu beliau masih kecil, pada saat beliau mengikuti yaitu sebuah upacara yang diselenggarakan oleh kerajaan, termasuk ayahandanya juga ikut dalam upacara tersebut, yang tidak lain adalah upacara menanam benih membajak. Nah, beliau pada saat itu yang masih kecil telah mencapai konsentrasi tinggi, yaitu pencapaian jana pertama. Kemudian beliau berpikir, apakah mungkin ini adalah jalan yang membawa kepada bodhi, membawa kepada pencerahan? Kemudian beliau berpikir bahwa ini adalah jalannya. Mengapa? Karena selama ini Pertapa Gotama ini atau Bodhisattva ini sebelum mencapai kebudayaan, beliau itu takut bahwasanya beliau mendapatkan kebahagiaan karena beliau yakin, percaya bahwa untuk terbebas dari penderitaan harus menderita dengan praktek penyiksaan diri. Maka beliau tidak membiarkan dirinya untuk berbahagia. Tetapi dipikir-pikir lagi bahwa kebahagiaan yang muncul dari pencapaian jana itu bukan kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera. Itu adalah kebahagiaan yang justru muncul ketika seseorang melepaskan kesenangan indera. Nah, selama ini pandangannya salah, dan itulah kemudian beliau merenungkan bahwa dan yakin bahwa inilah jalannya. Dan itulah kemudian beliau mencari sendiri. Dan seperti yang kita ketahui dan juga telah disampaikan oleh beliau dalam khotbah-khotbah beliau, pada saat beliau berada di bawah pohon yang saat ini kita kenal sebagai pohon Bodhi, beliau mencapai pencerahan, mencapai kebudayaan, mencapai lenyapnya duka, mencapai nibbana. Dan bagaimana beliau mencapai nibbana? Tidak lain adalah dengan merealisasi 4 kebenaran mulia, dengan memahami apa itu duka penderitaan, apa itu sebab duka, apa itu lenyapnya duka penderitaan, dan memahami, mengembangkan secara komplit, secara full, yaitu jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang jalan cepat menuju nibbana, tidak ada jalan lain. Yang tidak lain adalah merealisasi, menembus 4 kebenaran mulia. Seperti yang tadi juga telah disampaikan oleh Romo Slamet Rojali, yaitu mengerti 4 kebenaran mulia yang di dalamnya adalah juga jalan mulia berunsur 8.
Dan itu ditekankan oleh Sang Buddha di berbagai khotbah beliau yang tadi juga saya kutip. Beliau mengatakan, Sang Buddha mengatakan, Catunang bikawe sacanang, ananu Buddha apa di Veda. Wahai para biku, karena tidak memahami dan tidak menembus 4 kebenaran, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia, ewa midang diga madanang sang saritang sandabitang maman cewa tumakanca. Demikianlah telah begitu lama saya dan kalian mengembara dan berkelana, yang tidak lain adalah mengembara berkelana di alam tumimba lahir, karena tidak memahami 4 kebenaran mulia. Nah, itulah dalam khotbah beliau yang membawa pada lenyapnya duka penderitaan, atau dengan kata lain yang membawa kepada nibbana tidak lain adalah dengan menembus 4 kebenaran mulia. Sehingga sebenarnya apa yang diajarkan Sang Buddha dengan berbagai cara selama 45 tahun tidak lain adalah untuk mengantar, untuk membawa seseorang memahami 4 kebenaran mulia. Itulah kenapa dalam salah satu khotbah beliau mengatakan, dari dulu sampai sekarang yang saya ajarkan itu hanya 2, yang tidak lain adalah apa itu penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Pube cahang bikawe itarahica, dukan cak panya pemi duka sak nirodanca. Hanya 2 ini, duka dan duka niroda, yang kalau kita jabarkan lagi tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Ketika berbicara duka tentu berbicara sebab duka, yang tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan, atau apapun bentuk kotoran batin, apapun pikiran-pikiran negatif, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, yang itu adalah manifestasi dari tanha, nafsu keinginan, itu semua adalah penyebab mengapa seseorang menderita, penyebab mengapa seseorang tidak terbebaskan. Nah, dan juga tentu mengetahui yaitu lenyapnya duka, atau dengan kata lain di sini adalah merealisasi lenyapnya duka yang tidak lain adalah lenyapnya penderitaan. Nah, di sini ketika berbicara tentang lenyapnya penderitaan tentu juga berbicara tentang jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, memahami 4 kebenaran mulia ini yang di dalamnya juga ada pengembangan jalan mulia berunsur 8, ini adalah jalan cepat menuju nibbana. Bahkan boleh dikatakan ini adalah satu-satunya jalan yang membawa seseorang kepada nibbana. Lantas bagaimana, Bante? Ketika Sang Buddha berbicara tentang yaitu cara-cara lain yang tampaknya adalah lain, yang sepertinya ini bukan jalan mulia berunsur 8. Tentu tidak. Apapun yang diajarkan Sang Buddha berkaitan dengan praktik dhamma, itu tidak bisa lepas dari jalan mulia berunsur 8. Tidak bisa dipisahkan dari jalan mulia berunsur 8. Sebagai contoh misalnya, tadi Romo Slamet Rosali juga menyampaikan tentang pentingnya yaitu 4 landasan perhatian Cattaro Satipatthana, yaitu bermeditasi dengan landasannya apakah jasmani, perasaan, batin, ataupun bentuk-bentuk pikiran, yang nantinya membawa kepada Satta Bojjhanga 7 faktor pencerahan, yang nantinya membawa kepada Wijawimutti, pengetahuan dan juga pembebasan. Dan ketika Sang Buddha berbicara tentang 4 landasan perhatian, beliau pernah mengatakan, Ekayano bikawe ayang mago, satanang wisuddhiya. Wahai bagiku, ini adalah satu jalan yang membawa kepada pemurnian makhluk-makhluk. Tentu pemurnian makhluk-makhluk dari kotoran batin. Soka paridewanang samati kamaya, yang membawa kepada lenyapnya soka dan paridewa, atau mengatasi soka dan paridewa, kesedihan dan juga rasa tangis.
Duka domana sanang atanggamaya, yang membawa kepada hancurnya duka, penderitaan, dan juga ya pikiran-pikiran yang buruk, stres. Nibbana saci kriyaya, yang membawa kepada realisasian terhadap nibbana, ya didang catalo satipatan, yaitu 4 landasan perhatian. 4 landasan perhatian dikatakan sebagai satu jalan langsung yang membawa kepada nibbana. Seakan-akan bahwa tidak memahami ajaran Buddha dalam yaitu mengkomparasi dengan khotbah-khotbah lain, seakan-akan ini tidak ada kaitannya dengan jalan mulia prinsip 8, hanya berbicara yaitu Satipatthana. Tetapi harus diingat bahwa 4 landasan perhatian yang tidak lain adalah sati, perhatian, ini bagian dari jalan mulia prinsip 8. Yang tidak lain, 4 landasan perhatian ini merupakan definisi yang detail, penjabaran yang detail dari samasati, perhatian yang benar, yang merupakan bagian dari jalan mulia prinsip 8. Yang ketika seseorang mempraktikkan 4 landasan perhatian, yang lain-lainnya juga akan terpraktikkan. Tidak bisa dipisahkan. Atau misalnya ketika Sang Buddha berbicara tentang, yaitu salah satu khotbah sebagainya adalah Attaka Nagara Sutta. Nah, di sana Sang Buddha berbicara, bukan Sang Buddha, Bante Ananda, yang tentunya referensinya dari Sang Buddha, berbicara tentang 11 jalan yang membawa kepada nibbana. Yang mana salah satunya sebagai contoh adalah seseorang mencapai jhana pertama, kemudian berlandaskan pada jhana pertama, kemudian seseorang melihat bahwa apapun yang berkaitan dengan jhana pertama itu, apakah kaitannya dengan jasmani, perasaan, kaitannya dengan persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran, itu adalah tidak kekal. Itu sifatnya berubah. Yang dengan kata lain, seseorang mempraktikkan praktik yaitu samatha, ketenangan, kemudian membawa dirinya, membawa batinnya untuk mempraktikkan vipassana. Ada samatha dan vipassana, yang itu adalah jalan membawa kepada nibbana, membawa kepada pencerahan atau pembebasan. Dan ketika berbicara samatha dan vipassana yang kemudian oleh banyak orang dikatakan sebagai ini adalah jalan yang membawa kepada nibbana, nah seakan-akan tidak ada kaitannya dengan misalnya jalan mulia prinsip 8. Tentunya tidak. Samatha tentu berkaitan dengan sama-samadhi. Vipassana berkaitan dengan kebijaksanaan, sama diti atau pandangan benar. Yang mana tentu orang praktek samatha dan vipassana, ya tentu ucapannya juga terjaga, perbuatannya juga terjaga, usahanya juga yaitu usaha yang berkesinambungan, yaitu sama wayama, dia juga punya perhatian. Maka ketika praktek samatha dan vipassana dalam konteks ajaran Buddha, tidak lain yang dipraktikkan adalah jalan mulia berunsur 8. Maka jalan mulia berunsur 8 ini adalah satu-satunya jalan yang membawa kepada nibbana. Hanya masalahnya sekarang adalah seseorang mempraktikkan jalan ini dengan serius atau dengan tidak serius. Prakteknya separuh-separuh atau prakteknya full. Dengan kata lain, memang mendedikasikan dirinya untuk mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Itu yang menjadi satu hal yang penting harus kita ingat. Yang tadi oleh moderator kita ya diawali dengan sebuah pertanyaan bahwa sekarang kita hidup dengan berbagai kesibukan. Mereka para pedagang disibukkan oleh ya bisnis mereka, para pelajar disibukkan oleh ya mata kuliah mereka, mata pelajaran mereka untuk belajar. Dan mereka-mereka yang hidup sebagai seorang petani dan sebagainya, mereka juga disibukkan dengan pekerjaan mereka. Mungkinkah mereka yang disibukkan dengan berbagai pekerjaan itu bisa mencapai nibbana? Walaupun nibbana sudah jelas adalah tidak lain jalan mulia berunsur 8 sebagai jalannya. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah bagi, ya maaf saja, banyak umat Buddha yang berpikiran bahwa ajaran Sang Buddha ini ajaran yang sulit dipraktekkan dengan berbagai kesibukan.
Padahal harus diingat, jalan mulia berunsur 8 itu bukan jalan yang berada jauh di awang-awang. Bukan jalan yang berada jauh di angkasa raya, yang tidak kelihatan. Setiap poin dari jalan mulia berunsur 8, pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian dan juga konsentrasi benar, itu semua berada di sini, di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak berada di tempat yang jauh. Orang misalnya berpikir, saya kan sibuk sebagai seorang rumah tangga, saya sibuk sebagai seorang pedagang, saya sibuk sebagai seorang dosen, saya sibuk sebagai seorang apapun pekerjaannya. Tapi ingat, selama seseorang bekerja dengan baik, tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain, bukankah itu juga bagian dari jalan mulia berunsur 8? Yang tidak lain adalah sama jiwa. Itu bagian. Artinya kalau orang penuh perhatian, tahu bahwa pekerjaannya ini tidak membawa kepada penderitaan, kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain, berarti sudah berada di jalan yang benar sesuai dengan jalan yang membawa kepada nibbana. Ucapan benar, perbuatan benar itu semua berada di sini. Sejauh mana yang terpenting adalah ketika kita berucap, kita betul-betul berucap dengan perhatian, berucap dengan kesadaran, hanya mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu yang terpenting, yang harus kita lakukan. Padahal ucapkan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang berlandaskan kepada apakah cinta kasih, kasih sayang, kebijaksanaan. Apalagi kita berbicara tentang perbuatan. Berapa banyak perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita mengarahkan setiap perbuatan kita hanya untuk berbuat hal-hal yang baik, yang bermanfaat, itu juga sudah bagian dari jalan mulia berunsur 8. Dan yang terpenting dari semua itu adalah, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki pandangan benar. Tentu pandangan yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Itu yang paling pertama, yang paling penting untuk dilakukan. Maka Sang Buddha dalam salah satu khutbah, yaitu dalam Mahacattarithaka Sutta, ada satu hal yang penting harus kita jadikan prinsip dalam praktek jalan mulia berunsur 8. 3 hal tidak bisa dipisahkan, yaitu sama didik, sama wayama, dan sama sati. Pandangan benar, daya upaya benar, dan perhatian benar. Nah, bagaimana 3 hal ini tidak boleh dipisahkan, harus selalu bersama-sama. Nah, yang pertama harus kita punya pandangan benar. Misalnya berkaitan dengan ucapan. Nah, ucapan kita tahu bahwa ucapan yang kasar, yang tidak bermanfaat, ucapan fitnah, ucapan bohong adalah ucapan yang salah. Sementara ucapannya benar, sesuai dengan fakta yang bermanfaat, yang berlandasan cinta kasih adalah ucapannya yang benar. Ini adalah pandangan benar. Nah, ketika sudah punya pandangan benar, maka harus ada upaya untuk mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ucapan yang harus saya ucapkan adalah yang baik-baik, yang benar, sesuai dengan pandangan benar kita. Sementara ucapan yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang sesuai dengan pandangan ajaran Buddha ini tidak benar, harus ditinggalkan. Ketika itu muncul, harus segera diredam, dilenyapkan. Itu adalah daya upaya benar. Nah, kemudian lakukan itu dengan penuh perhatian, lakukan itu dengan penuh kesadaran, dengan kewaspadaan. Itu ucapan. Belum lagi kalau kita bicara tentang pikiran misalnya. Pikiran yang berkaitan dengan kesenangan indera, berkaitan dengan yaitu keinginan untuk menyakiti. Pikirannya berkaitan dengan keinginan untuk berbuat hal-hal yang buruk, atau avyabada, itu adalah yang buruk. Sementara pikiran yaitu berkaitan dengan meninggalkan, melepaskan kotoran batin, pikiran berkaitan dengan cinta kasih,
pikiran-pikiran yang berkaitan dengan kasih sayang, simpati terhadap kebahagiaan orang lain, itu adalah yang baik-baik. Nah, ketika dengan pandangan benar ini kemudian mengupayakan untuk mengimplementasikan, dan itu dilakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, itulah yang harus kita lakukan. Pandangan benar, daya upaya benar, yang berlandaskan pada yaitu pandangan benar, dan juga lakukan dengan perhatian. Sama didi, sama wayama, dan juga sama sati, 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mempraktikkan jalan mulia menuju 8. Dan ketika ini dipraktikkan, sesungguhnya hal-hal lain, termasuk keseluruhan dari 37 faktor pencerahan, yang menjadi faktor yang membawa kepada pencerahan bodi, atau dengan kata lain membawa kepada nibbana, itu semua sudah berada di dalam. Karena 4 kebenaran mulia ini, yang di dalamnya adalah jalan mulia menuju 8, merupakan Buddhanang Samukha Singkadesana, ajaran Sang Buddha tertinggi yang paling inti, yang mencakup keseluruhan dari ajaran Buddha. Semuanya. Sehingga mempraktikkan jalan mulia menuju 8 adalah jalan yang membawa kepada nibbana, dan inilah jalan satu-satunya jalan. Mau seseorang mencapainya cepat atau lambat itu tergantung usaha dari masing-masing. Usaha dari masing-masing orang yang mempraktikkan, mengupayakan dengan yang tadi misalnya seperti yang Romo Rojali mengatakan, dengan keyakinan atau tidak, kebijaksanaannya dikembangkan atau tidak. Secara fisik juga memang mempengaruhi, itu fisiknya sehat atau tidak. Kemudian dia mempraktikkan dengan berpura-pura atau tidak, amayawi atau tidak, dengan tulus atau tidak. Nah, kalau dilakukan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan usaha aradaviriya, dengan usaha yang maksimal, kemudian tidak berpura-pura apa adanya, kemudian juga disertai dengan fisik yang memang sehat, itu yang memudahkan seseorang untuk terarah kepada nibbana, atau dengan kata lain nibbana santike, semakin mendekat kepada nibbana. Dan itu semua sebenarnya tergantung dari masing-masing. Jalannya satu, tetapi yang menjadi cepat atau tidak adalah dari masing-masing yang mempraktikkan. Tentu dalam praktek ini juga kualitas-kualitas batin lainnya juga memang mempengaruhi. Dan itu yang harus kita ingat. Dan saya kira dari saya demikian, karena memang waktunya 20 menit, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi satu clue, satu hint bagi kita, apa yang harus kita lakukan dalam kita membawa diri kita, membawa batin kita menuju kepada pembebasan, yang tidak lain adalah bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari selalu membawa diri kita, membawa setiap perbuatan kita sesuai berjalan bersama dengan jalan mulia berunsur 8. Dan saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.